Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Video top down-nya saya buat ternyata cukup membosankan, jadi saya mau buat video recap secara singkat sekitar 5 menit. Halo, nama saya Rian Asmianavi dari kelas 1243. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video recap singkat mengenai proses pembuatan lampu dinding yang saya buat. Video ini berisikan tentang bahan yang saya pakai, alat yang diperlukan, proses pembuatan, dan kendala-kendala yang saya alami selama proses pembuatan. Kita mulai dengan bahan yang diperlukan. Ada penggaris, VHP tape, skun plug, kap lampu, fitting lampu, kabel dengan colokan stop kontak di salah satu ujung, zip tie, dan cat semprot. Dan untuk alat yang kalian perlukan itu ada wire stripper, amplas, tang, heat gun. Jika kalian tidak punya, kalian bisa pakai korek api, bor kecil, solder beserta timahnya, heat isolation, palu, dan obeng plus. Jadi langsung saja kita mulai ke proses yang pertama. Sebelum menuju ke proses perakitan, ada hal yang harus kalian persiapkan, seperti kap lampu dan penggaris harus sesuai dengan warna yang kalian inginkan, melubangi penggaris jika belum ada lubangnya, lalu membengkokkan penggaris agar bisa terpasang dengan rapi. Yang pertama, ambil penggaris, kap lampu, dan amplas. Kalian memerlukan amplas 500 grit untuk menghaluskan permukaan barang. Selanjutnya, ambil cat semprot kalian lalu kocok dan arahkan ke barang yang akan dicat. Beri jarak kurang lebih 30 cm dari barang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu biarkan selama 2 jam. Jika penggaris sudah kering, maka kalian bisa mulai melubangi penggarisnya. Ambil bor, obeng plus, dan palu. Arahkan obeng ke bagian yang akan dilubangi lalu pukul dengan palu. Jika sudah ada bekas, lalu gunakan bor untuk melubangi penggaris. Fungsi bekas yang kita buat itu adalah untuk mempermudah kita dalam proses pengeboran. Jika sudah, kita lanjut membengkokkan penggaris. Dengan cara meletakkan penggaris di pinggir meja, maka kalian memiliki alat bantu agar mendapat hasil yang lebih rapi. Lalu, sekarang kita bisa benar-benar merangkai lampu dinding. Ambil kabel, skun plug, heat isolation, heat gun, dan alat solder beserta timahnya. Potong heat isolation secukupnya, lalu masukkan heat isolation ke masing-masing kabel. Kupas kabel menggunakan wire stripper, satukan kabel dengan cara memutar tembaga menjadi satu. Lalu solder. Setelah puas dengan hasil solder, maka kalian bisa tarik heat isolation, lalu panaskan menggunakan heat gun atau korek api. Yang terakhir, ambil kap lampu, fitting lampu, dan zip tie. Buat simpul seperti ini, lalu masukkan fitting lampu ke dalam kap lampu. Jangan lupa pastikan kabel masuk ke dalam lubang yang sudah disediakan. Lalu beri zip tie lagi agar bisa terpasang dengan rapat. Selanjutnya, ambil VHP tape, zip tie, dan penggaris yang sudah kita buat sedemikian rupa. Lalu pasang penggaris pada bagian bawah lampu menggunakan sedikit VHP tape dan zip tie. Dan pada sisi yang lain cukup gunakan VHP tape saja. Lalu tahap terakhir, ambil VHP tape, pasang ke penggaris, and that's it, lampu dinding. Lampu dinding. Walaupun terlihat simpel, ada banyak kendala yang saya alami selama proses pembuatan lampu dinding ini. Saat proses cat, kendala yang saya alami adalah alur pengecatan. Yang seharusnya saya mengecat bagian dalam kap lampu ini terlebih dahulu, tapi saya malah mengecat bagian luarnya terlebih dahulu. Yang mengakibatkan bagian pinggiran ini, ya nanti saya kasih videonya, kelihatan kurang rapi dan kurang enak dilihat. Plan awal mounting fitting lampu pada lampu dinding ini sebenarnya menggunakan baut, tapi setelah saya coba ternyata susah, ribet, lalu memerlukan bahan lebih. Lalu solusinya saya temukan yaitu menggunakan zip tie, seperti tutorial sebelum ini tadi yang saya tunjukkan itu sudah menggunakan zip tie. Itu hasilnya walaupun tidak semaksimal menggunakan baut, tapi hasilnya cukup rapat, sudah cukup untuk menahan fitting lampunya agar tidak goyang kemana-mana. Kesalahan selanjutnya yang saya buat adalah saat membengkokkan penggaris, yang seharusnya bisa menggunakan satu penggaris, namun saya malah menggunakan 2 penggaris dikarenakan pengukuran yang kurang teliti dan sudah terlanjur dibengkokkan, jadi untuk mengembalikannya kembali itu agak susah, jadi saya harus menggunakan 2 penggaris yang seharusnya bisa menggunakan 1 penggaris. Sebenarnya ada kesalahan-kesalahan kecil yang saya alami yang tidak terlalu signifikan, tapi ya itu tetap sebuah kesalahan, seperti cat yang kurang rapi. Seharusnya saya bisa mengecat lebih rapi daripada hasil akhir ini. Lalu saya tidak memakai kabel sleeving di bagian kabelnya yang seharusnya
bisa menjadi lebih aman. Lalu saya tidak menggunakan cat primer, yang seharusnya jika menggunakan cat primer itu hasilnya akan lebih bagus dan lebih tahan lama. Tapi sangat disayangkan berhubung budget saya terbatas, jadi ya, it is what it is. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.